Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tutorial pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770 melalui e-form PDF. Kita tahu bahwa sekarang DJP sudah mengeluarkan fitur terbaru untuk pelaporan SPT tahunan, yakni e-form tapi menggunakan PDF. Kalau yang versi lama itu menggunakan IBM Viewer, jadi ada aplikasi tambahan untuk membuka dan mengisinya. Nah, kalau sekarang kita cukup menggunakan PDF saja, khususnya Adobe Reader ya. Jadi hanya bisa dibuka untuk Adobe Reader untuk versi yang paling tidak versi 20 ke atas gitu, atau versi terbaru lah kalau misalkan paling amannya. Nah, untuk pembahasannya sendiri, perbedaan antara e-form PDF ini dengan e-form yang lama atau dengan e-filing atau dengan e-SPT sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan praktek bagaimana cara mengisi SPT tahunan menggunakan e-form PDF ini. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Yang pertama, tentu saja apa yang harus dipersiapkan ya NPWP, nomor NPWP kita, kemudian akun DJP online. Jadi kalau misalkan lupa ya berarti harus punya EVIN ya. Jadi jangan lupakan juga EVIN terlebih dahulu. Kemudian peredaran usaha untuk yang PP23, jadi kalau kita bayarnya yang 0,5% itu PP23 atau pajak UMKM, nah kita juga harus melaporkan peredaran usahanya berapa, peredaran brutonya berapa. Kemudian laporan keuangan, ini bagi Anda yang menggunakan pembukuan. Kemudian bukti potong, PPh pasal 21, 22, 23 jika ada. Kemudian laporan realisasi insentif pajak COVID-19 kemarin ya, selama setahun kemarin, jika Anda juga mengikuti insentif ini. Jadi ini paling tidak apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, berikutnya sekarang simulasi pengisian SPT 1770-nya. Seperti biasa, kita harus buka dulu situs DJP, alamatnya di www.pajak.go.id ini, atau biasanya kita googling saja dengan kata pajak di sini keywordnya. Kemudian setelah itu akan muncul di sini halaman DJP. Nah, di sini untuk mengakses DJP online atau untuk melaporkan SPT tahunan kita, cukup klik login di sini, tombol login di pojok kanan atas. Kemudian nanti akan diarahkan ke beranda, di sini beranda DJP online. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau misalkan Anda lupa kata sandi, ya berarti silakan klik ini, lupa kata sandi. Kalau misalkan ternyata belum registrasi, belum pernah daftar sebelumnya, maka silakan belum registrasi di sini. Nanti akan diarahkan untuk mengisi NPWP, nomor EVIN, kemudian alamat email dan passwordnya. Kemudian kalau yang bagi yang sudah melakukan registrasi atau yang aktivasi, silakan username-nya adalah nomor NPWP Anda, kemudian password DJP online-nya. Kemudian silakan di sini ketik kode keamanan, kemudian login di sini. Setelah itu, setelah berhasil Anda login, maka akan muncul dashboard DJP online seperti ini. Nah, di sini akan ada beberapa menu. Yang pertama informasi, ini terkait dengan NPWP. Jadi kita bisa cetak langsung NPWP kita yang dikirim ke email secara elektronik ya. Kemudian dashboard, ini terkait dengan SPT atau kewajiban SPT yang sudah pernah kita laporkan. Profil berarti ya profil kita sebagai wajib pajak di sini, kemudian alamat, kemudian nomor handphone, kewajiban apa saja. Nah, itu ada di menu profil. Bayar itu berarti kita mau buat kode billing. Jadi kita untuk pembuatan kode billing di menu bayar di sini. Lapor, nah di sini kita akan menu lapor nanti. Lapor itu adalah fungsinya tadi untuk melaporkan SPT tahunan, SPT masa, dan seterusnya. Dan layanan, ini adalah layanan-layanan yang diberikan oleh DJP. Semisal Anda mau mengajukan SKF misalkan, atau surat keterangan PP23, atau mau ikut insentif pajak. Nah, semuanya ada di menu layanan ini. Berhubung kita mau lapor SPT tahunan, maka kita pilihnya yang lapor. Nah, dalam menu lapor di sini akan ada tampilan baru, yakni di sini ada e-form PDF versi baru. Jadi versi lama juga masih bisa digunakan. Jadi silahkan Anda mau pilih yang versi terbaru ini atau yang versi lama gitu. Atau kalau misalkan
Anda pegawai juga masih bisa menggunakan yang e-filing. Nah, untuk PDF, nah silakan karena kita mau mencoba yang baru di sini, maka kita pilihnya yang e-form PDF ini. Di sini kita klik. Nah, berikutnya akan ada 3 menu di sini, arsip, kemudian buat SPT dan unduh Adobe PDF Reader. Nah, di sini arsip itu fungsinya adalah ketika laporan-laporan kita sudah berhasil kita submit, sudah berhasil kita laporkan, akan muncul di sini. Buat SPT berarti kita akan buat SPT baru. Unduh Adobe PDF Reader itu untuk mengunduh aplikasi Adobe PDF Reader-nya. Nah, kita akan langsung buat SPT-nya. Nah, tapi kalau misalkan Anda bagi yang belum punya PDF Reader, karena di sini hanya bisa digunakan menggunakan Adobe Reader, maka saya sarankan kalau misalkan belum berarti Anda install dulu aplikasinya. Tapi bagi yang sudah ya langkah ini tidak perlu dilakukan. Dan ini hanya bisa terbaca di Adobe ya. Jadi kalau misalkan Anda punya PDF Reader lain, semisal ada Nitro, ada bawaan dari Windows, maka itu tidak bisa digunakan. Jadi harus Anda install Adobe Reader ini. Seperti biasa, kita klik di sini, kemudian nanti akan langsung diarahkan ke laman Adobe. Di sini Anda diminta untuk beberapa step. Step pertama, Anda diminta untuk memilih operating Windows yang dipakai. Misalkan ya Windows, Mac, dan seterusnya. Kemudian bahasanya, kemudian versinya apa, versi Adobe Reader-nya apa. Nah, setelah itu, ini yang gratis, ini yang berbayar. Silakan Anda pilih mau yang mana. Kemudian kita download di sini. Misalkan kita pilih yang gratis saja ya. Kita download di sini. Setelah berhasil download, akan muncul proses seperti biasa, download dan seterusnya sampai nanti Adobe Reader ini terpasang di PC kita atau di laptop kita. Dan untuk sementara ini juga belum bisa menggunakan handphone ya, jadi hanya bisa menggunakan PC. Gitu. Jadi PC yang sudah ada Adobe Reader-nya atau laptop boleh. Nah, setelah berhasil kita install tadi Adobe Reader-nya, kita balik lagi untuk buat SPT-nya sekarang. Nah, kita buat SPT, balik lagi ke menu e-form tadi. Kita klik buat SPT, kemudian ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, silakan kita pilih iya di sini kan. Karena tadi kita mau lapornya itu yang 1770. Kalau yang tidak, berarti nanti akan diarahkannya ke yang 1770S untuk yang karyawan, untuk yang pegawai swasta, PNS, dan sebagainya. Karena e-form ini juga bisa digunakan untuk yang karyawan, sama seperti e-filing. Gitu. Jadi ada alternatif lain selain e-filing untuk karyawan sekarang. Kalau dulu kan hanya e-filing ya. Nah, kalau sekarang bisa juga kita menggunakan e-form yang PDF ini. Nah, kita fokusnya di usaha dulu. Nah, berarti kita pilih ya, kemudian nanti akan klik tombol ini, e-form SPT tahunan orang pribadi formulirnya 1770. Nah, berikutnya akan muncul data formulirnya. Nah, silakan tahun pajaknya diisi. Misalkan kalau sekarang berarti tahun 2020. Kemudian statusnya adalah normal. Normal itu artinya baru pertama kali lapor. Kalau ternyata sudah pernah lapor sebelumnya di tahun yang sama ini, maka silakan pilih pembetulan. Pilih 1, 2, terus dan seterusnya ya. Kemudian nah di sini perbedaannya yang paling signifikan media pengiriman token. Kalau dulu e-form yang lama hanya bisa melalui email. Sementara kalau sekarang selain email juga bisa melalui nomor handphonenya. Sama seperti e-filing jadinya sekarang. Jadi e-filing kan bisa lewat handphone, bisa lewat email ya. Nah, e-form yang sekarang, yang PDF ini juga bisa menggunakan email atau nomor handphone. Jadi misal, kok lama ya verifikasinya, kodenya, nah silakan pilih yang handphone saja. Jadi antara email atau nomor handphone yang kita pilih. Berikutnya, poin tambahan berikutnya adalah Anda bisa impor data sekarang. Kalau e-form yang lama itu kan kita harus input satu persatu ya. Kalau untuk menginput daftar harta, daftar bukti potong, atau daftar pembayaran. Nah, sekarang kita bisa impor langsung CSV-nya. Jadi cepat. Kalau misalnya hartanya sampai berlembar-lembar, kan lama kalau kita harus ngisi ya. Nah, sekarang kita tinggal impor saja datanya. Jadi di sini tadi tahun pajak,
pilih statusnya normal, kemudian lewat email misalkan, atau nomor handphone tadi. Nah, kirim ke permintaan nanti. Tapi sebelum itu kita bahas yang laman CSV ini untuk import CSV-nya. Nah, ketika kita klik tadi alamatnya, itu alamatnya di www.pajak.go.id/laman-e-form-pdf. Nah, ini untuk mendownload tadi ya, format-format CSV untuk impor datanya. Nah, formatnya apa saja yang disediakan? Di sini ada CSV untuk PPA badan, CSV untuk orang pribadi, baik itu yang 1770 ataupun yang karyawan swasta yang 1770S. Nah, di sini ada dua file, formulir atau format dan contoh pengisiannya, serta petunjuk pengisiannya. Jadi, saran saya ini dua-duanya diunduh kalau misalkan kita mau lapor yang ini ya, petunjuk pengisian ataupun formatnya. Jadi tinggal biar kita nggak bingung nanti kira-kira formatnya seperti apa, contoh pengisiannya seperti apa. Nah, setelah kita berhasil download, filenya akan seperti ini. Untuk yang orang pribadi tadi yang 1770 akan ada 5 file berbentuk CSV. Yang pertama daftar bukti potong orang pribadi, daftar harta, daftar PP23 yang pembayaran PP23, daftar SSP atau surat setoran pajaknya, kemudian daftar utang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk impor data semua tadi ya. Kalau misalkan ternyata daftar harta saya banyak nih. Nah, ya udah silakan klik impor data aja. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Untuk petunjuk pengisiannya tadi ya, silakan dibaca. Dan ini poin pentingnya adalah saat akan melakukan impor CSV pada viewer aplikasi form, harap pastikan file CSV yang Anda impor sedang tidak dibuka. Jadi harus ditutup terlebih dahulu file CSV-nya. Apabila sedang dibuka, ya sudah langsung tutup dulu, baru nanti impor data. Jadi pastikan viewer CSV-nya tadi, CSV yang untuk impor data tadi itu pastikan kita close dulu, baru nanti kita impor data. Jangan dibalik. Nah, ini adalah kita download satu persatu ya, saya jelaskan. Nah, ini untuk yang daftar harta, CSV daftar harta itu akan ada sekitar 5 kolom. Yang pertama kode harta. Nah, kode harta ini defaultnya itu harus 3 digit. Jadi kalau misalkan di sini 11 gitu ya. Sementara yang disarankan, yang diharuskan adalah 3 digit. Artinya harus diawali dengan tanda petik 1 di sini. Biasanya kan kita klik tanda petik 1 baru 0, 11 gitu ya. Jadi biar angkanya itu tetap 3 digit. Jadi kalau 11 ya berarti 0, 11. Kalau misalkan 043 ya berarti di depannya dikasih tanda petik kemudian angka 0. Jadi pastikan di sini adalah kode hartanya 3 digit. Nama hartanya ya bisa disesuaikan, misalkan ada uang tunai, kendaraan, mobil, motor, handphone, sepeda dan seterusnya. Kan kemarin juga sempat ramai ya kalau sepeda itu harus dilaporkan, karena kan ya nilai sepeda sekarang kan mahal-mahal kan, nggak mungkin itu nggak dilaporkan gitu loh, sayang, karena itu termasuk harta juga gitu. Ya walaupun itu nggak ada pajaknya kan, cukup dilaporkan saja sebenarnya. Jadi nggak usah mikir bahwa kok dipajaki, nggak, harta itu cukup dilaporkan, bukan untuk dipajaki. Nah, untuk tahun perolehannya berarti ya disesuaikan aja tahunnya biasa, ini digitnya 2017 misalkan, jadi nggak perlu pakai tanda petik lagi, jadi langsung. Nah, untuk harga perolehan, nah di sini harus diisi angka saja tanpa ada titik, koma ataupun rupiah ataupun mata uang ya. Jadi misalkan di sini 9 juta, ya sudah ditulis aja 9.000 dan seterusnya gitu. Jadi tanpa tanda tanpa koma, tanpa titik, tanpa tanda mata uang gitu. Jadi langsung aja. Untuk keterangan ya silakan diisi, misalkan keterangannya apa? Misalkan kendaraan berarti ditulis nomor BPKB-nya. Motor sama juga, rumah berarti ditulis nomor PBB-nya dan seterusnya. Jadi keterangan ini nih ya silakan untuk penguat data harta itu gitu. Kemudian daftar harta tadi ya, kalau misalkan kita kesulitan, ini daftar hartanya apa ya, kodenya apa. Nah, ini silakan Anda bisa pilih. Untuk deposito 014, kemudian untuk piutang 021, peralatan elektronik misalkan handphone tadi 055,
Kemudian sepeda, sepeda itu alat transportasi di sini 041 dan seterusnya ya. Untuk rumah kodenya adalah 061 di sini. Untuk yang usaha berarti 062. Jadi ini silakan untuk dilihat kode hartanya. Tadi ya, ingat untuk kode harta harus 3 digit. Berikutnya untuk daftar utang, ini sama juga, ada sekitar 5 kolom. Kode utang itu ya disesuaikan, kode utangnya sama 3 digit juga. Nama pemberi pinjaman ya berarti siapa, nama pemberi pinjamnya, misalkan bank apa misalkan. Kemudian alamatnya di mana. Cukup ditulis ya nama kecamatan atau nama kabupatennya ya, kalau misalkan terlalu panjang. Tahun pinjamnya kapan? Ini juga sama, format tahunnya nggak usah dirubah, sesuaikan aja 4 digit, nggak masalah. Kemudian jumlahnya juga silakan sama seperti harta tadi, tanpa titik, tanpa koma, jadi langsung angka full seperti ini. Dan untuk hutang itu kan jumlahnya adalah jumlah yang tersisa, bukan jumlah pada saat kita pertama kali utang, tapi jumlah yang tersisa di akhir tahun pelaporan. Jadi awal misal kita hutang 200 juta. Nah, akhir tahun 2020 kemarin tersisanya tinggal 120. Nah, maka yang ditulis adalah 120. Seperti ini contohnya. Jadi tidak pakai titik ataupun koma ya. Jadi langsung angka semuanya. Ini tadi untuk daftar kode utangnya ada 101 untuk bank, 102 kartu kredit, dan seterusnya ya. Ada 0109 untuk utang lainnya. Gitu. Jadi untuk utang sendiri kodenya hanya ada 4 jenis ini. Untuk CSV bukti potong di sini ada sekitar 7 kolom. Yang pertama nomor seperti biasa. Nama pemotong ditulis seperti biasa, NPWP. Nah, NPWP juga sama tadi. Ditulis depannya itu harus pakai tanda petik biar full angkanya dan tidak ada tanda strip, tanda hubung lainnya. Jadi langsung tanda petik kemudian angka 15 digit NPWP. Nomor bukti potong ya ini silakan disesuaikan dengan nomor bukti potong yang Anda terima. Tanggalnya juga sama. Formatnya adalah seperti ini. Tanggalnya jadi hari, bulan, dan tahun dengan masing-masing ada tanda garis miringnya ini. Jenis pajaknya ini bisa disesuaikan. Untuk pasal 21 berarti 21 di sini sudah ada kodenya. Pasal 21 berarti 21, 22, pasal 23 untuk 23, pasal 24 untuk 24, pasal 26 untuk 26, dan untuk DTP ini jenis pajaknya adalah 100. Artinya ini misalkan Anda punya bukti potong tapi ditanggung perusahaan ya, atau ditanggung pemerintah seperti kemarin yang dapat insentif. Nah, ini kodenya adalah 100. Kemudian jumlah PPh-nya ya silakan ditulis sama seperti yang tadi, jadi angkanya full tanpa ada titik atau koma. Gitu. Jadi langsung aja full. Ini untuk CSV bukti potongnya. Berikutnya untuk SSP atau untuk surat keterangan kurang bayar atau surat pembayaran. Ketika kita kurang bayar kan harus di-store dulu ya pajaknya. Nah, ini format SSP-nya, surat setoran pajaknya. Nomor seperti biasa, kode map ini untuk orang pribadi berarti kan 411125 ya. Kalau untuk badan kan 411126. Untuk kode jenis setorannya karena dia tahunan berarti di sini pilihnya adalah 200. Ingat, jadi kalau tahunan itu kode setorannya, kode kurang bayarnya adalah 200. NTPN seperti biasa. Untuk nomor PBK juga sama. Jadi bisa NTPN, bisa juga nomor PBK. Kalau ternyata Anda dapatnya dari pemindah bukuan. Tanggal store tadi sama, formatnya adalah D, hari, kemudian bulan, dan tahun. Di sini masing-masing ada garis miringnya. Jumlah store juga sama, tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi full angka saja. Dan untuk yang UMKM, nah ini juga penting. Jadi Anda tidak perlu ngetik satu persatu masa Januari, masa Februari, dan seterusnya. Langsung aja pakai impor data. Di sini NPWP-nya sama seperti yang bukti potong tadi, full. Depannya dikasih tanda petik dulu biar tidak formatnya tidak salah. Jadi dikasih tanda petik kemudian 5 digit ke belakang tanpa ada titik dan tanda hubung lain.
Masa pajaknya ditulis angkanya saja. Jadi kalau misalkan Januari ya berarti 1, Februari 2 dan seterusnya sampai Desember berarti di sini 12. Alamatnya ditulis sesuaikan dengan alamat tempat kegiatan usaha Anda, misalkan di jalan apa atau di kecamatan mana atau kota mana. Peredaran bruto di sini juga sama, angkanya saja yang harus ditulis gitu. Jadi tanpa ada titik atau komanya. Oke, dan ini simpannya semuanya dalam bentuk CSV ya. Jadi jangan disimpan atau di save as ke bentuk format Excel gitu. Jadi formatnya tetap harus yang CSV. Nggak bisa kalau kita impor data pakainya yang XLS misalkan, nggak bisa. Tetap harus yang CSV. CSV yang koma delimited itu. Nah, setelah berhasil semuanya tadi sudah kita sesuaikan CSV-nya. Nah, sekarang kita input PDF-nya. Jadi, pada saat pertama kali buka PDF yang tadi, yang sudah kita download tadi, maka hasilnya adalah seperti ini formulirnya. Dimulai dari lampiran 4 dulu, yang paling belakang. Kemudian tahun pajaknya, kebetulan ini saya ambil data untuk tahun 2019. Jadi, kalau 2020 berarti ini 2020. Kemudian ini pembukuan atau pencatatan. Nah, ini penting. Kalau misalkan Anda UMKM, maka pilihnya yang pencatatan. Kalau Anda melakukan pembukuan yang omsetnya di atas 4,8 miliar misalkan, maka Anda pilihnya yang pembukuan. Tapi kalau yang UMKM, Anda pilihnya yang pencatatan. Nah, kemudian di sini yang merah-merah ini seperti e-form yang lama, ini harus diisi, ada kode harta, nama harta dan seterusnya. Atau tadi ya, Anda bisa gunakan impor data di sini dengan cara tadi ya yang sudah sesuai dengan yang sudah sesuai dengan ketentuan CSV-nya tadi. Kalau berhasil impor datanya kurang lebih akan seperti ini impor datanya. Misalkan ada uang tunai, peralatan elektronik dan seterusnya. Harga perolehan dan seterusnya. Ini kalau berhasil seperti ini. Kalau misalkan Anda mau hapus, di bawahnya itu ada tombol tambah dan hapus. Itu bisa Anda gunakan untuk menginput secara manual. Seperti ini. Jadi ada tambah dan hapus. Jadi misalkan ini mau dihapus semua, nah silakan klik tombol hapus di sini. Kalau mau ditambahkan secara manual ya silakan tambah, kemudian kode hartanya ditulis, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangannya. Kemudian beralih ke bagian B untuk daftar utang, ini sama juga, silakan Anda pilih impor data kalau ada. Misalkan kalau mau input secara manual juga silakan. Di sini ada klik tambah dan hapus. Kalau misalkan terjadi perubahan data dari tahun sebelumnya ya silakan klik perubahan datanya saja gitu. Misalkan angkanya pasti kan berubah ya, pastinya harusnya akan semakin turun kalau yang utang tersisa itu. Kemudian di bagian C itu adalah daftar susunan anggota keluarga atau daftar anggota yang Anda tanggung. Di sini silakan tambah. Tinggal klik tambah, kemudian nama, kemudian NIK, nomor induk kependudukannya, atau bisa Anda lihat di kartu keluarga. Kalau misalkan ternyata belum punya KTP, kemudian hubungan keluarganya apa? Misalkan istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Kemudian pekerjaannya apa? Apakah misalkan ibu rumah tangga atau pegawai swasta dan seterusnya ya. Jadi silakan sesuaikan jenis pekerjaannya. Kemudian dari lampiran 4 tadi kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3 itu adalah penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan final. Nah, di sini tadi pentingnya. Kalau misalkan Anda penghitungannya menggunakan PP23 atau UMKM, nah silakan di sini Anda harus isi di lampiran 3 ini. Ini Anda scroll ke bawah. Di sini akan muncul angka 16 ini, penghasilannya yang dikenakan PPh final. Nah, di sini ada centang atau checklist, di sini PP 46 atau 23. Nah, jadi bagi Anda yang punya usaha UMKM yang 0,5% itu pajaknya, nah silakan Anda centang di sini. Dicentang. Kemudian setelah itu di bagian atas ini dari yang ini misalkan centang, otomatis akan muncul tombol baru di sini, PP23 di sini. Nah, silakan Anda klik di sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini
Anda bisa langsung impor data tadi yang masa pajak tadi ya, yang dari Januari sampai Januari sampai Desember tadi gitu. Jadi ya daripada harus ketik satu persatu kan, klik tambah, tambah dan seterusnya. Ini lebih cepat. Alamatnya juga jangan lupa ditulis. Jadi kalau masih ada kotak-kotak merah seperti ini harus ditulis alamatnya di mana, jalan apa dan seterusnya ya. Gitu. Berikutnya ini, misalkan ketika sudah impor data ya, sudah berhasil impor data di sini. Kalau misalkan mau impor atau mau tambah lagi ada di sini, tambah atau hapus kalau misalkan terjadi kesalahan. Nah, setelah berhasil ini semua, pastikan angkanya benar di sini. PP yang sudah dibayar sekian. Nah, pindahkan nilai ini ke lampiran 3 yang tadi. Jadi kita pilih ya. Jadi ini adalah lampirannya, istilahnya rinciannya. Kemudian dari rincian ini kita pindahkan ke lampiran 3 tadi. Nah, dari lampiran 3 tadi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke lampiran 2 sekarang. Lampiran 2 adalah lampiran yang untuk bukti potong. Jadi misalkan kalau Anda punya bukti potong dari perusahaan berupa PPh pasal 21 atau pasal 22 atau 23, nah silakan diinput di sini. Sama, ini Anda bisa lakukan impor data tadi ya, ada nama pemotong, NPWP, bukti, tanggal, jenisnya tadi ya ada 21, 22 dan seterusnya, kemudian jumlah yang dipotong berapa. Untuk yang orang pribadi paling tidak bukti potongnya itu berasal dari PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23. Untuk yang pasal final itu jangan dimasukkan ke sini karena di sini adalah bukan yang final. Jadi kalau misalkan Anda punya bukti potong yang bersifat final yang pasal 4 ayat 2 itu jangan dimasukkan ke sini karena nanti hasilnya akan merusak hitungan. Nah, kalau sudah tadi lampiran 2, sekarang kita tadi ya klik selanjutnya. Nah, di sini lampiran 1 di sini adalah kalau Anda melakukan pembukuan. Jadi kalau omset Anda, usaha Anda di atas 4,8 miliar, maka silakan Anda harus lakukan pembukuan gitu. Jadi bukan lagi menggunakan pencatatan di sini. Jadi Anda harus pembukuan. Nah, di sini silakan apakah laporan keuangannya atau pembukuannya itu diaudit atau tidak. Kalau diaudit ya berarti Anda harus tulis di sini nama akuntan publiknya siapa, nama konsultan pajaknya siapa, misalkan Anda menggunakan konsultan. Kalau ternyata tidak ada ya berarti tinggal pilih yang tidak diaudit. Kemudian di sini ini adalah rincian tadi ya yang masih dari lampiran 1 tadi, ini adalah rincian biaya, pendapatan dan seterusnya dari pembukuan Anda. Jadi ini angka ini disalin dari laporan laba rugi Anda, laporan pembukuan Anda, peredaran usaha, HPP, biaya dan seterusnya. Sampai nanti akan ada koreksi fiskal kalau ada di sini. Nah, dari lampiran 1 tadi masih di lampiran yang 1 tapi di bagian yang berbeda. Nah, untuk yang bagian ini, bagian B adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas yang menggunakan norma di sini. Norma itu adalah cara menghitung penghasilan neto dari peredaran bruto. Jadi misalkan Anda pekerja bebas, misalkan pekerja bebas, contohnya dokter, notaris, pengacara dan sebagainya. Nah, peredaran brutonya misalkan 1 tahun itu 1 miliar. Nah, kira-kira normanya berapa di sini? Misalkan norma dokter itu 45% misalkan. Sesuai dengan Per 17 tahun 2015 ya, tentang norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di situ berapa normanya? Misalkan tadi 45%, berarti dari 1 miliar penghasilan bersihnya itu sebesar 450 gitu. Jadi norma itu ya perkiraan penghasilan neto, penghasilan bersihnya berapa. Beda dengan pembukuan ya. Kalau pembukuan kan dirinci biaya-biayanya tadi. Tapi kalau norma ya udah, Pak saya pakai norma ya sudah, perkiraan penghitungan bersihnya berapa. Jadi harus ikut sesuai dengan aturan di Per 17 ini. Itu tadi bagian B. Nah, sekarang bagian C adalah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Ini contohnya kalau misalkan Anda ya tadi ya ada pegawai, misalkan pegawai di bank, pegawai di asuransi dan sebagainya,
yang bersifat tetap ya pekerjaannya, jadi pegawai tetap. Nah, Anda input di sini bukti potongnya. Kan biasanya Anda punya ya kalau PNS itu kan berarti 1721A2. Kalau swasta itu namanya 1721A1 gitu. Nah, angka-angka itu masukkan ke sini. Jadi nama pemberi kerjanya siapa, NPWP-nya di apa, namanya, penghasilan brutonya dari bukti potong tadi ya, penghasilan bruto atau penghasilan kotornya, pengurangnya berapa kalau ada di sini ditulis, kemudian penghasilan neto berarti penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurang penghasilan bruto ini. Jadi bruto dikurangi pengurang, hasilnya adalah penghasilan neto. Ini harus diisi. Tapi kalau misalkan Anda tadi ya usahanya hanya dari UMKM, ya sudah, ini abaikan saja berarti. Kemudian bagian D ini adalah penghasilan lain-lain yang Anda terima. Misalkan dalam 1 tahun kemarin Anda punya penghasilan berupa bunga, royalti, sewa. Ini selain tanah dan bangunan. Kemudian penghargaan dan hadiah. Kemudian keuntungan dari penjualan harta atau penghasilan lainnya. Ini ditulis semua. Kalau ternyata nggak ada ya berarti ini abaikan saja ini. Berikutnya sekarang kita sudah masuk ke bagian induk. Nah, SPT induk ini adalah rangkuman dari lampiran-lampiran yang sudah kita isi sebelumnya tadi gitu. Jadi pastikan di sini nomor telepon harus diisi. Status kewajibannya di sini ada KK, HB. KK itu berarti kepala keluarga, HB itu hidup berpisah. PH itu pisah harta, jadi ada perjanjian secara hukum antara suami istri pisah harta atau memilih terpisah gitu. Masing-masing kewajiban pajaknya nanti dihitung terpisah. Berarti istri berapa, suami berapa gitu. Jadi itu yang namanya MT, memilih terpisah. Kemudian tadi ini tahun pajaknya, kemudian pembukuan atau pencatatan ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika sudah berhasil kita isi semuanya. Ini misalkan kuning-kuning ini, yang warna kuning berarti itu yang sudah otomatis, yang putih ini harus kita isi manual. Jadi kalau yang tadi ya, yang Anda penghasilannya berupa dari kegiatan usaha yang pakai norma tadi atau dari pekerjaan, pasti nanti angkanya akan muncul di sini. Tapi karena di sini contohnya adalah UMKM, maka di sini pasti 0. Karena UMKM itu sudah dikenakan PPh final, artinya tidak dihitung lagi di sini. Induk ini jadinya nanti akan 0. Untuk PTKP silakan ditulis, misalkan TK, kemudian tanggungannya berapa di sini. Jangan lupa kemudian yang paling bawah di sini ada pernyataan, di sini ada tanggal dan juga formulir atau lampiran yang harus diserahkan. Kalau UMKM berarti contohnya ini saja yang harus dilampirkan, daftar peredaran bruto. Kemudian pilihnya di sini ada wajib pajak atau kuasa, tanggalnya kita klik tanggal hari ini. Nah, di sini ada kolom tanda tangan. Nah, kolom tanda tangan ini sebenarnya bisa diisi dengan tanda tangan scan Anda, atau kalau mau dibiarkan kosong juga tidak masalah. Jadi silakan ini diisi kalau memang ada tanda tangan scan-nya, tapi kalau dikosongkan juga tidak masalah gitu. Karena sudah istilahnya nanti kan sudah menggunakan kode verifikasi gitu. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi sebenarnya. Nah, setelah berhasil semuanya tadi sudah tidak ada yang warna merah, silakan kita pilih submit di sini. Pojok kanan atas ada tombol submit. Nah, di sini kita harus diminta untuk unggah lampiran dulu. Lampiran untuk yang UMKM itu adalah rekapitulasi peredaran brutonya, maksimal adalah 5 mega ya maksimalnya. Jadi kalau misalkan masih Excel ya berarti harus diubah dulu, di-convert dulu ke PDF. Contohnya seperti apa peredaran bruto itu? Ya contohnya seperti ini ya. Jadi ya ada nama, NPWP, alamat, nama lokasinya, NPWP, masa pajaknya berapa dari Januari sampai Desember, peredaran brutonya berapa, pajak yang sudah dibayarkan berapa. Ini kan 0,5% ya dari ini gitu. Jadi tinggal kita, ini kan dalam bentuk Excel. Nah, silakan nanti di convert atau di save as ke bentuk PDF saja. Tadi setelah ini kita upload di sini, unggah di sini. Nah,
pastikan emailnya sudah terima atau tadi ya dapat lewat SMS juga bisa, kode verifikasi di sini. Nah, kode verifikasi ini kita copy paste ke sini kode verifikasi, kemudian nanti akan di submit gitu. Nah, pada saat kita submit itu pastikan jaringan internetnya nyala. Kalau tadi kita ngisi tadi itu nggak masalah mau offline, tapi kalau pada saat kita submit ini kondisinya harus sudah online, harus sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Tapi kalau misalkan ternyata kita submit masih belum berhasil, ya silakan ulangi terus sampai nanti berhasil ya. Karena bisa jadi ya sedang gangguan atau mungkin servernya atau bahkan mungkin kode verifikasinya salah atau berbeda. Kalau misalkan ternyata tidak terima ya tadi ya, tidak terima kode verifikasi, silakan ulangi lagi lewat SMS atau ya hubungi saja petugas pajak di kantor pajak Anda gitu. Pak, saya tidak bisa kirim nih kode verifikasinya, tolong gitu. Atau bisa juga telepon ke kering pajak. Nah, setelah berhasil submit di sini, kita tadi ya submit, kemudian ya silakan allow saja di sini. Karena mau connect ke internet tadi ya, kita allow di sini. Nah, setelah itu kalau berhasil di sini receiving datanya full, kemudian nah ini yang ditunggu-tunggu, notifikasi submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektroniknya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya Anda sudah resmi untuk lapor SPT tahunan. Jadi Anda sudah resmi, Anda sudah bisa melaporkan SPT tahunan. Tinggal kita cek saja tanda terimanya atau bukti penerimaan elektroniknya. Itu bisa kita cek di menu arsip tadi ya. Di DJP Online kan ada menu arsip tadi. Awalnya kan di sini tadi masih kosong ya. Nah, sekarang sudah ada isinya. Nah, untuk bukti penerimaannya, bukti penerimaan elektroniknya, kita klik aksi di sini. Nah, di sini akan muncul bukti penerimaan elektronik Anda. Ini juga di email juga ada gitu. Jadi kalau misalkan Anda sudah dapat kartu ini atau tulisan seperti ini atau bentuk grafis seperti ini, berarti selamat, Anda telah berhasil melaporkan SPT tahunan Anda. Gitu. Jadi pastikan Anda sudah terima ini. Demikian untuk tutorial PPH SPT 1770 menggunakan e-form PDF ya, fitur terbaru. Jadi yang bisa saya highlight dari aplikasi ini tentu saja adalah sekarang sudah bisa kode verifikasinya itu melalui SMS, jadi tidak hanya melalui email. Kemudian kita bisa input data melalui CSV, jadi impor data. Itu yang poin pentingnya ya, poin penting perubahan dari e-form ini dari yang e-form sebelumnya gitu. Jadi ya lumayan menghemat waktu bagi yang hartanya banyak atau bukti potongnya banyak gitu. Jadi tinggal kita impor saja datanya, kita edit dulu di Excel, kemudian kita save as ke CSV lagi. Demikian untuk tutorial kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram saya di bicarapajak.id atau silakan dengarkan podcast saya di Spotify Bicara Pajak Podcast. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.